Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas tadi berkaitan dengan kaifiyah atau tata cara tayammum yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, yaitu bertayamum itu adalah dengan sekali pukulan atau sekali tepukan, memukulkan kedua tangan ke tanah, kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan saja. Jadi batasnya hanya sampai telapak tangan. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Tadi telah dibawakan beberapa riwayat. Ada yang menyatakan mengusap kedua telapak tangan dahulu baru wajah. Tetapi kebanyakan riwayat adalah sesuai dengan urutan yang ada di Al-Quran, yaitu mengusap wajah terlebih dahulu, baru kedua telapak tangannya. Kemudian berkaitan dengan apakah dianjurkan untuk meniup telapak tangan apabila debunya tebal, itu juga ada riwayatnya. Atau dikebaskan. Tapi intinya yang menjadi poin adalah batas mengusap pada telapak tangan itu adalah yang menjadi inti dari hadis sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Dan ini adalah pendapat yang masyhur, muktamad di dalam madhab Hambali. Kemudian di dalam madhab Maliki, nanti sebagian ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Dan beberapa ulama juga mengikuti pendapat madhab Hambali. Ini baik bertayamum disebabkan karena hadas kecil maupun hadas besar. Tidak ada perbedaan berdasarkan riwayat ini. Ya. Jadi yang lebih aman, maka lakukanlah secara berurutan cara mengusapnya. Menempukkan tangan ke tanah, ya, baik ditiup maupun tidak, kemudian mengusapkan ke wajah, baru kedua telapak tangannya. Ya, ini adalah yang lebih aman. Jadi sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam riwayat yang lebih banyak juga seperti itu. Ya. Ini adalah kaifiyah yang masyhur tadi ya, sebutkan di dalam madhab Hambali. Adapun kali ini kita akan membawakan sebuah riwayat yang menunjukkan sifat atau cara tayamum yang lain. Nah, di sini mengusapnya pada tangan itu sampai ke siku. Riwayat yang akan kita bawakan. Kalau tadi riwayatnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tentu ada riwayat yang lainnya, Imam Abu Daud dan lain-lain. Cuma yang paling kuat tadi riwayat siapa? Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang adalah pembahasan yang berkaitan dengan bayanu sifatin ukhra lit tayammum. Keterangan tentang cara
yang lain di dalam tayamum. Kalau tadi satu tepukan atau satu pukulan wajah dan telapak tangan. Kali ini dua pukulan atau dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah. Tepukan kedua untuk tangan sampai siku. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mu'allif al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu adalah dengan dua pukulan, dua tepukan. Darbatun lil wajhi. Pukulan pertama untuk mengusap wajah. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Pukulan berikutnya adalah untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Ya. Pukulan kedua adalah untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Rawahu Ad-Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Ya, Imam Ad-Daraqutni. Wa sahhahal a'immatu waqfahu. Para imam, yaitu imam dari kalangan ahli hadis, mensahihkan riwayat ini secara mauquf. Secara mauquf. Jadi bukan secara marfu. Riwayat ini sahih tapi hanya sampai pada sahabat. Berarti sampai sini. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, di sini adalah sifat tayamum yang lain. Inilah yang masyhur, muqtamad di dalam madhab Asy-Syafi'i. Ya. Yang muqtamad di dalam madhab Syafi'i dan lain-lain. Tapi yang paling masyhur ini diriwayatkan di dalam madhab Syafi'i. Adapun hadis tadi ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Hakim. Kalau Al-Hafidh hanya membawakan riwayat Imam Ad-Daraqutni, tetapi riwayat ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, kitab Al-Mustadrak. Jadi kitab Al-Mustadrak adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, yang beliau mensyaratkan di dalam kitab tersebut rawi-rawi yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada kalanya dipakai oleh dua-duanya, ada kalanya oleh salah satu dari keduanya. Tetapi seluruhnya tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Tapi syaratnya sama dengan syarat yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, nama kitabnya adalah kitab Al-Mustadrak. Ya. Dan kitab Al-Mustadrak ini diteliti oleh ulama setelahnya. Di antaranya Imam Az-Zahabi. Maka Imam Az-Zahabi ada kalanya menyetujui apa yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Nah, seperti itu. Sepakat Imam Az-Zahabi. Berarti kalau sepakat, berarti apa yang diklaim oleh Imam Al-Hakim bahwasanya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim itu benar. Secara umum seperti itu. Nanti sebagian ulama setelahnya mengatakan terkadang kesepakatan antara Imam Al-Hakim dengan Az-Zahabi itu juga keliru. Intinya saling mengkritik. Ya. Ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Hakim dari jalur Ali bin Zubyan, ya, dari Ubaidillah
bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, ya. Tetapi apa? Wa hada isnadun dhaifun. Riwayat yang marfu ini adalah dhaif. Maka tadi dikatakan yang sahih adalah secara mauquf. Tadi jalur yang saya bawakan jalur yang marfu, bersambung kepada Nabi SAW tetapi dhaif, ya. Karena di dalam sanadnya tadi ada seorang rawi yang bernama Ali bin Lubyan ibni Hilal al-Abasi atau al-Absi, ya. Dikatakan wa huwa dhaifun jiddan, sangat lemah rawi ini, ya. Ini didhaifkan, dia tertuduh, ya, dituduh sebagai rawi yang banyak meriwayatkan hadis yang salah atau keliru, ya. Yang menuduhnya adalah Imam Ibnu Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in, menuduh beliau sebagai rawi yang banyak salah, keliru, rawi yang lemah. Kemudian murid beliau, murid dari Yahya bin Ma'in, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan mungkarul hadis, seorang rawi yang banyak meriwayatkan hadis yang mungkar, ya. Kemudian Imam An-Nasa'i juga mengatakan matrukul hadis, berarti riwayatnya ditinggalkan. Kemudian Imam An-Nasa'i di dalam tempat yang lain juga mengomentari tentang rawi ini, yaitu Ali bin Lubyan laisa bithiqatin, dia tidak thiqah, wala yuktabu hadithuhu, hadisnya tidak ditulis, hadisnya tidak ditulis oleh para ulama, ya, tidak dianggap, tidak dimasukkan ke dalam kumpulan hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian Imam Abu Zur'ah juga mengatakan wahyul hadis jiddan, orang yang sering keliru di dalam meriwayatkan hadis, sangat sering, sangat sering keliru di dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Imam Abu Hatim juga mengatakan matrukun, seorang yang matruk, ya. Kemudian Imam Ibnu Adi juga mengatakan, ya, ad-dha'fu ala hadithihi bayyinun, kedhaifan pada hadisnya nampak sekali, bayyin, terang sekali kedhaifan di dalam hadisnya. Ini kata Imam Ibnu Adi. Semua tadi komentar para ulama tadi itu dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, di dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib, ya. Tahdzibut Tahdzib, ringkasan dari ringkasan ini. Ringkasan dari ringkasan. Al-Kamal karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang rawi-rawi, ya. Kemudian ditertibkan oleh Imam Al-Mizzi dengan nama Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan nama Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dengan nama Taqribut Tahdzib. Nah, dari berjilid-jilid menjadi satu jilid, semuanya membahas tentang rawi, ya. Dari asalnya penulisnya ulama madhab Hambali, kemudian ditertibkan oleh ulama madhab Syafi'i, ditertibkan lagi oleh ulama madhab Syafi'i. Saling mengambil faidah ini para ulama, ya, lintas madhab. Kemudian dikatakan wa qad taba'ahu ala raf'ihi Sulaiman ibnu Arqam wa Sulaiman ibnu Abi Dawud wa kilahuma dhaifun. Hadis marfu ini sebenarnya ada pendukungnya. Di antaranya pendukungnya adalah riwayat Sulaiman bin Arqam dan Sulaiman bin Abi Dawud, tapi keduanya dikatakan dhaif, ya. Wala yuhtaju biriwayatihi, riwayatnya tidak dijadikan sebagai hujjah, tidak dijadikan sebagai sandaran, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan selainnya.
Berarti seluruh riwayat yang menyatakan hadis ini marfu bersambung sampai Nabi SAW, seluruhnya tidak bisa saling menguatkan. Berdasarkan keterangan siapa tadi? Para ulama. Ya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Kemudian diringkas kesimpulannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Intinya, yang marfu itu tidak ada yang sahih. Kemudian was-sahihu, yang benarnya, annahu mauqufun ala Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Yang benar riwayat yang sahih ini mauquf, ya, sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala ad-Daruqutni, Imam ad-Daruqutni mengatakan seperti ini. Wa waqafahu Yahya ibn al-Qattan wa Hushaim wa ghairuhuma wa huwa as-shawab. Yahya ibn al-Qattan dan Hushaim selain keduanya juga mengatakan riwayatnya adalah mauquf, dan ini adalah pendapat yang benar, ya. Yahya ibn al-Qattan, kemudian Hushaim, dan selain dari keduanya menyatakan riwayat yang benar mauquf. Wa huwa shawabu, ini adalah pendapat yang benar, ya. Kemudian dibawakan sanadnya, ya, dari jalur Hushaim dan Yahya secara mauquf, ya. Imam Al-Baihaqi membawakan sanad yang mauquf ini dari jalur Yahya bin Sa'id, ya, secara mauquf. Intinya sahih tetapi mauquf sampai Ibnu Umar. Kalau mauquf berarti apa? Zahirnya apa? Ya, zahirnya adalah fatwa atau ucapan atau pendapat sahabat, kan seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Abi Hatim, ya, Imam Ibnu Abi Hatim, ini kita bawakan keterangan dari para imam Al-Jarh wa Ta'dil, ya. Imam Ibnu Abi Hatim berarti siapa beliau? Ibnu Abi Hatim. Namanya siapa? Namanya siapa Ibnu Abi Hatim? Ahli hadis juga. Abdurrahman, ya. Dulu udah ditulis. Ya, namanya Abdurrahman. Ya. Lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abi Hatim, Sa'altu Aba Zur'ah. Aku pernah bertanya kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah siapa? Ya, kawan dekat ayahnya. Makanya dua orang ini, Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, dua orang ini akidahnya diriwayatkan oleh anaknya Abu Hatim yang bernama Abdurrahman. Ya. Akidah dua Razi. Atau nama kitabnya Aslus Sunnah. Kitab Aslus Sunnah. Dan i'tiqad, ya, i'tiqad di dalam agama. Wa i'tiqaduddin, ya. Dan i'tiqad akidah di dalam agama ini. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Thabit dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang tayamum, yaitu dengan dua pukulan, dua tepukan. Maka Abu Zur'ah menjawab, hadza khoto'un. Riwayat marfu ini keliru, ya. Innama huwa mauqufun. Yang benar itu mauquf. Nah, ini pernyataan Imam Abu Zur'ah. Yang benar mauquf. Kemudian setelahnya Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan wala hujjata fi hadzal mauquf li'anna al-hujjah fima rawa as-sahabiyyu la fima ra'a idza khalafa an-nassa. Wa qad taqaddama fi hadits Ammar anna at-tayammum darbatan wahidatan. Maka berhujjah dengan mauquf ini tidaklah kuat
Karena hujah itu adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat, bukan pada ro'yunya sahabat. Apabila ada ro'yu pendapat sahabat menyelisihi nas hadis Nabi SAW, maka lebih didahulukan nas seperti itu. Jadi ada sahabat yang meriwayatkan hadis, dia memiliki pendapat di dalam riwayatnya. Yang kedua, ada riwayat. Apabila bertentangan antara pendapat dia dengan riwayat, maka didahulukan riwayat. Kan seperti itu. Ada yang jadi hujah adalah riwayatnya, bukan pendapat orang yang meriwayatkan. Kan banyak sekali. Siapa yang terkenal seperti itu? Membawakan riwayat, kemudian zahirnya menyelisih riwayat. Di antaranya siapa? Ibnu Umar. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah, Ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang jenggot. Biarkanlah jenggot. Berarti zahirnya kan nggak boleh dipotong. Ternyata Abu Hurairah dan Ibnu Umar malah memotong. Sebagian mengatakan orang yang meriwayatkan tentu paling paham tentang apa yang dia riwayatkan, kan seperti itu. Berarti maksud membiarkan adalah bukan berarti tidak boleh dipotong sama sekali, tapi boleh dipotong apabila telah melewati segenggam misalnya. Karena orang yang meriwayatkan lebih paham tentang apa yang dia riwayatkan. Ulama yang lain beda lagi. Yang jadi patokan riwayatnya, bukan pendapat orang yang meriwayatkan. Nah. Kemudian contoh lainnya apa? Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya apabila ada bejana yang dijilat anjing, maka dicuci berapa kali? 7 kali. Tetapi Abu Hurairah ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau ada anjing yang menjilat bejana? Cukup kamu cuci 3 kali. Cukup kamu cuci berapa? 3 kali. Padahal meriwayatkan hadis agar bejana yang dijilat anjing dicuci 7 kali. Ini banyak riwayat-riwayat seperti itu. Nah, ternyata riwayat yang marfu itu di sini tayamum itu sekali apa? Sekali pukulan dan hanya sampai telapak tangan. Sedangkan riwayat yang mauquf ini 2 pukulan. Bahkan ketika mengusapnya bukan hanya sampai telapak tangan, tapi sampai apa? Sampai siku. Nah, akhirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kesimpulan berkaitan dengan riwayat ini. Innal ahaditsa al-waridah fi sifatit tayammum lam yasihha minha siwa hadithi Abi Juhaim wa Ammar. Bahwasanya seluruh hadis-hadis yang datang yang berkaitan dengan sifat atau tata cara kaifiyah, sifat tata cara tayamum, tidak ada satupun yang sahih kecuali yang datang dari riwayat Abu Juhaim dan Ammar. Wa ma adahuma fa dhaifun. Adapun yang datang dari selain keduanya maka dhaif, riwayatnya lemah. Ya. Aw mukhtalafun fi raf'ihi wa waqfihi. Atau diperselisihkan tentang marfunya, bersambungnya sampai Nabi SAW, atau mauqufnya, bersambungnya sampai sahabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, warrajihu adamu raf'ihi. Yang rajih, yang lebih kuat adalah mauquf, yaitu tidak marfu. Ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Ya, di dalam kitab Fathul Bari. Inilah yang berkaitan dengan riwayat. Berarti apa? Marfunya tidak sahih, marfunya dhaif, tetapi kalaupun dikatakan sahih hanyalah mauquf. Nah, berkaitan dengan riwayat ini. Berarti tepat ya pernyataan siapa tadi? Pernyataan Al-Hafidz di ujung hadis, wa sahhaha al-a'immatu waqfahu. Para imam ahli hadis mensahihkan secara mauquf. Nah. Kemudian di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis yang kita bawakan tadi sebagai dalil bahwasanya bertayamum itu caranya adalah dengan 2 pukulan atau 2 tepukan. Pukulan yang pertama digunakan untuk mengusap wajah. Pukulan yang kedua digunakan untuk mengusap kedua telapak tangan, ya, sampai siku, ya, sampai apa? Sampai siku. Inilah
yang muktamad atau yang masyhur di dalam madhab Asy-Syafi'i. Ini pendapat madhab Syafi'i. Bertayamum itu 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk mengusap tangan sampai siku. Dan ini juga pendapat ashabur ra'yi, ya, dari kalangan madhab Hanafi, ya. Adapun di dalam madhab Syafi'i tentu tersebar di kitab-kitab fikih Syafi'iyah, ya. Di antaranya di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Adapun di dalam madhab Hanafi juga tersebar di antara kitab yang paling populer, kitabnya Al-Imam Al-Kasani. Apa nama kitabnya? Kitabnya Al-Imam Al-Kasani, Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i. Ya, kitab muktamad di dalam madhab Hanafi. Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i. Sangat bagus kitabnya. Sangat bagus. Orang yang membaca kitab Bada'i'us Shana'i bisa-bisa pengen jadi madhab Hanafi. Karena saking bagusnya dan saking tertibnya. Jadi tidak ada istilahnya madhab Hanafi kering dalil. Nggak ada istilah seperti itu kalau udah membaca kitab-kitab para ulama. Sama udah selevel. Ya. Kan sering disampaikan. Justru madhab yang paling sedikit menjelaskan hadis, jadi ada hadis di syarah. Di antara madhab yang paling sedikit mensyarah hadis, justru madhab Hambali. Justru madhab Hambali. Yang imamnya adalah ahli hadis. Rata-rata ahli hadis yang mensyarah riwayat-riwayat itu dari Malikiyah, kemudian dari Syafi'iyah, kemudian dari Hanafiyah. Hambali sedikit. Jadi hitung. Paling yang terkenal sebagai pensyarah hadis dari kalangan Hambali, paling Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Tapi Hanafi coba, tidak terhitung. Sampai sekarang, karya hadis di dalam madhab Hanafi sangat banyak. Syarah, ya, terluas di dalam menjelaskan kitab Muwatta Imam Malik, itu oleh ulama Hanafi. Kitabnya adalah, namanya apa? Aujazul Masalik. Ya. Kitab Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik. Yang menulis orang bermadhab Hanafi. Syarah Abu Daud, yang menulis orang Hanafi. Ya. Kemudian Imam At-Tahawi punya kitab Syarhu Mushkilil Athar, berjilid-jilid. Kemudian syarah Ma'anil Athar. Kemudian Imam Az-Zailai punya kitab Nasbur Rayah. Kemudian Imam Al-Hafidh Badruddin Al-Aini mensyarah Sahih Bukhari, saingan dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Saingan dua kitab ini. Fathul Bari Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dengan Umdatul Qari Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Kemudian ringkasan Sahih Bukhari terbaik dan paling terkenal adalah karya Imam Az-Zabidi Al-Hanafi. Kitab At-Tajridus Sarih, ringkasan Sahih Bukhari, atau yang masyhur dengan nama Mukhtasar Az-Zabidi. Itu paling terkenal. Jadi keliru mengatakan madhab Hanafi kering dalil. Bukan kering dalil, banyak sekali dalilnya. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi tidak mengetahui bagaimana perkembangan madhab. Malah yang sedikit, ya tentu ada, malah yang sedikit di dalam pembahasan hadisnya pada madhab Hambali. Karena ulamanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qaul Mufid, ulama madhab Hambali lebih sibuk dengan fikih dan usul. Lebih sibuk dengan apa? Fikih dan usul. Jadi karya hadisnya ada tapi sedikit. Ahkamul Quran, 3 madhab semuanya ada. Hanafi, ahkamul Qur'annya sangat banyak. Ahkamul Qur'an At-Tahawi, ahkamul Qur'an Al-Imam Al-Jassas.
Hanafi semuanya. Maliki udah nggak kehitung. Ya, Ahkamul Quran karya Imam Ibnul Arabi. Kemudian Al-Jami li Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Syafi'i juga nggak kehitung. Ya, Ahkamul Quran Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Tetapi di dalam mazhab Hambali hampir-hampir tidak ada kitab Ahkamul Quran. Ini untuk perbandingan. Ya. Kemudian di dalam kaidah fikih, seluruh mazhab punya kitab kaidah fikih. Hambali hampir-hampir tidak punya kitab kaidah fikih. Ada kaidahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi yang paling banyak membuat karya untuk menguatkan mazhab Hambali ya Imam Ibnu Rajab. Beliau mensyarah Tirmidzi. Tapi hilang semua. Tinggal bagian kitab Ilal dan kitab Libas. Yang lain dimakan tikus. Mensyarah Sahih Bukhari tidak selesai. Ya. Jadi yang paling banyak perannya untuk karya-karya mazhab Hambali diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Tetapi mazhab yang lain telah memborong seluruh karya. Nomor satunya Syafi'i. Seluruh cabang ilmu ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Yang kedua Malikiyah. Ya. Yang ketiga Hanafiyah. Paling sedikit Hambali. Ya. Ini bukan ta'assub berarti, bukan fanatik. Ya. Ini untuk menjelaskan. Jadi mentang-mentang kita menekuni satu madhab, misalkan kita menekuni madhab Hambali, tidak harus mengangkat ini paling tinggi madhab Hambali, nggak harus. Fakta dibawakan saja. Karena yang namanya mempelajari madhab hanyalah sarana. Jadi misalkan, ya, kita misalkan mempelajari madhab Hambali secara fikih. Ternyata apa? Tidak dipungkiri tiga madhab yang lain karya tulisnya lebih lengkap, kan nggak masalah. Karena tujuannya adalah agar tertib dan kita bisa beribadah dengan benar, kan seperti itu. Jadi nggak mengharuskan setiap madhab itu paling sempurna, kitab-kitabnya nggak mengharuskan. Yang penting benar cara belajarnya, kan gitu. Nah, karena apabila misalkan tidak didapati di dalam madhab Hambali, bisa melihat kitab Syafi'iyah, syarah hadisnya atau tafsirnya. Nggak ada bisa di Malikiyah, nggak ada bisa di Hanafiyah. Itu cara belajar seperti itu. Ini bukan kefanatikan. Ya, mentang-mentang bermadhab Hambali misalkan, pokoknya harus diunggulkan semuanya. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Yang lain berarti lemah semuanya. Kenapa? Karena Hambali madhab terakhir. Yang namanya terakhir berarti menyempurnakan yang sebelumnya, misalkan seperti itu. Kan ini ta'assub kan seperti itu. Ya. Jelas dong madhab Hambali yang paling lengkap kan terakhir, mengumpulkan madhab sebelumnya. Nggak harus seperti itu, ya kan? Emangnya madhab Syafi'i nggak ada mujadidnya, ya? Dikiranya yang bermadhab Hanafi itu semuanya mengikuti ucapannya Imam Abu Hanifah, kan nggak juga. Jadi udah selevel, ya. Maka sekali lagi jangan sampai mengatakan madhab Hanafi kering dari dalil. Nah, jangan ngomong seperti itu. Makanya ketika Imam Abu Hanifah direndahkan oleh orang-orang, siapa yang tampil membela coba? Madhab Hanafi dihina, direndahkan Imam Abu Hanifah. Siapa yang paling terdepan membela? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ya, begitu insafnya beliau, begitu adilnya beliau. Beliau bertafakuh dengan madhab Hambali, tidak rela kalau madhab Hanafi direndahkan. Tulis kitab untuk membela kehormatan Imam Abu Hanifah. Ini baru, ya, manhaj, metode di dalam mempelajari agama yang benar seperti itu. Tidak fanatik berlebihan. Ya, apa urusannya Ibnu Taimiyah membela Abu Hanifah? Maksudnya harusnya yang lebih membela siapa? Madhab Hanafinya, tapi beliau nggak rela. Abu Hanifah imam besar, kenapa direndahkan? Tulislah kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, tipis tapi sangat berbobot. Di dalamnya disebutkan belasan sebab khilaf. Ini wajib nih, wajib secara ilmiah maksudnya, bukan wajib secara syar'i. Wajib bagi yang ingin masuk dunia khilaf, baca kitab Raf'ul Malam. Tuh, biar tidak sembarangan menyesatkan para ulama.
Jangan sampai berbicara khilaf sebelum membaca kitab itu. Kenapa ulama berbeda pendapat? Ada kalanya hadisnya sahih. Bagi satu ulama dikatakan betul sahih tapi mansuh, dihapus hukumnya. Bagi satu ulama mengatakan hadisnya sahih sehingga beramal dengan hadis tersebut. Ulama yang lain mengatakan enggak, yang benar dhaif, karena dhaif enggak beramal. Dan seterusnya. Bagi sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih tapi bukan mutawatir, hadis ahad, bertentangan dengan amalan ahli Madinah. Yang mutawatir amalan Madinah, karena hadisnya tidak sampai derajat mutawatir, bertentangan dengan amalan ahli Madinah, maka didahulukan amalan ahli Madinah, bukan mengingkari hadisnya, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai mengatakan jika berbeda pendapat, engkau mengingkari sunnah, bukan mengingkari sunnah, mengingkari seorang yang engkau ikuti pendapatnya, itu benar, ya kan? Jadi kalau tidak sama dikatakan engkau melawan sunnah, padahal bukan melawan sunnah. Berbeda dengan pendapat seorang yang antum ikuti misalkan. Ya. Jadi kalau sama dikatakan mengikuti sunnah, kalau beda dikatakan menentang sunnah. Ya. Ini banyak seperti ini, fenomena seperti ini. Ya. Jadi memang harus sering diterangkan seperti ini. Nah, ketika sudah mengetahui bagaimana ya posisi kita, tentu ya perselisihan ya di dunia persilatan ya, itu bisa direda ya dunia persilatan ini ya. Jadi perkara fikih itu luas. Ada yang nggak sepakat, nggak bisa seperti itu. Pokoknya kalau sudah datang dalil, sudah datang hadis yang sahih, pendapat tidak boleh diterima. Seakan-akan yang tahu hadis itu hanya dia dan gurunya misalkan. Sehingga ketika kita telah membaca kitab tadi, bagus sekali. Ini perlu membaca ini. Mungkin udah ada terjemahnya, mungkin kan tipis. Kayak ya buku saku sebenarnya, bisa dijadikan buku saku gitu. Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam ini bagus sekali. Insya Allah kalau udah baca buku itu akan adem. Oh seperti itu. Nah, ternyata para ulama semuanya berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun ulama kecuali ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ada kalanya tepat, ada kalanya keliru. Sesuai dengan tingkat ya usaha ijtihad mereka. Adapun kita hanya muqallid ya. Kenapa malu dikatakan sebagai seorang muqallid? Mau dikasih judul ittiba, ya tetap aja ujung-ujungnya muqallid. Ya, siapa yang mensahihkan? Siapa yang membuat kaidah? Siapa yang menyatakan demikian? Tingkat muqallid. Yang namanya muqallid, berarti levelnya apa? Ya level menukil saja, nggak usah menghukumi, kan seperti itu. Ya. Levelnya menukil, boleh menukil dan ikut. Seperti itu. Dan boleh bertafakuh. Jangan berijtihad. Ya. Orang awam melihat hadis, suruh berijtihad mengamalkan hadis tersebut. Ini musibah besar. Sehingga ulama yang besar nanti direndahkan. Ternyata banyak ya di dalam kitab fikih yang tidak ada dalilnya. Seperti itu. Kosong dari dalil. Ini banyak pernyataan seperti ini. Antum pegang jumhur, kalau saya pegang dalil. Seakan-akan jumhur bukan berdalil dengan Al-Quran Sunnah. Dikiranya jumhur berdalil dengan Taurat dan Injil mungkin, kan seperti itu. Ya. Iya. Harusnya yang ini dalil yang sama dipahami jumhur. Ini dalil yang sama dipahami oleh sebagian ulama. Ya tentu boleh, tidak wajib mengikuti jumhur. Cuma bahasanya jangan seperti itu. Antum pegang jumhur, saya pegang dalil. Ya ini kan bahasanya kurang tepat gitu. Ya, kurang tepat. Ya, kembali. Ya, hadis tadi yang kita bawakan menunjukkan bahwasanya bertayamum itu adalah 2 kali pukulan. 2 kali tepukan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan sampai ke siku. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, ya ashabur ra'yi. Adapun pendapat
madhab Hambali, ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, al-masnunu inda Ahmad, yang disunahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, at-tayammumu bidorbatin wahidah. Pertayamum cukup sekali pukulan. Tapi tidak selesai. Ya, fa in tayammama bidorbatain jaza. Tetapi misalkan antum pengen tayamum dengan 2 tepukan juga boleh di dalam madhab Hambali. Cuma yang lebih utama sekali saja. Ya, yang sunnah, yang dianjurkan bertayamum sekali tepuk untuk wajah dan telapak tangan. Tapi kalau antum mau 2 tepukan juga boleh. Nah, itu dalam madhab Hambali. Ya. Jadi sahnya tayamum itu cukup dengan sekali tepukan. Ya. Sebagian ulama madhab Hambali, diantaranya Qadiyat, dia termasuk diantara ashabul wujuh, ulama madhab Hambali, tapi dia punya ijtihad. Terkadang ijtihadnya menyelisihi pendapat mu'tamad, tapi dihitung sebagai pendapat yang masuk di dalam pendapat madhab Hambali. Cuma terkadang berbeda dengan nas dari Imam Ahmad. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan seperti ini. Sekali pukulan itu sudah sah, kata Imam Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la. Tetapi kalau ingin sempurna, hendaknya 2 kali pukulan. Ini menurut siapa? Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la, ulama madhab Hambali. Beliau juga ulama di dalam madhab Hambali yang karya tulisnya lumayan lengkap. Beliau punya kitab Ahkamul Quran, tapi hilang. Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau punya kitab hadis Musnad Abu Ya'la. Bagus, bersanad. Beliau punya kitab Usul Fikih. Ya. Nama kitabnya adalah Al-Uddah fi Usulil Fikih. Usul fikih di dalam madhab Hambali. Beliau juga punya banyak fatwa di dalam fikih. Dan sangat insaf, sangat adil. Al-Qadhi Abu Ya'la pernah didatangi oleh seorang dari negeri yang bermadhab Syafi'i. Karena orangnya alim, insaf, lembut, sehingga orang suka sama Al-Qadhi Abu Ya'la. Orang dari negeri jauh datang menemui Al-Qadhi Abu Ya'la. Ditanya, kamu mau ngapain ke sini? Saya ingin belajar madhab Hambali. Kenapa engkau ingin belajar madhab Hambali? Bukankah negerimu negeri Syafi'i? Iya, karena saya cinta sama Anda. Nah ini, lihat. Beliau menunjukkan tidak fanatik. Jangan bermadhab Hambali. Karena negerimu Syafi'i. Nggak cocok nanti. Ribut nanti kalau di negerimu tidak ada orang yang bermadhab Hambali. Ya, ini saya tunjukkan ke orang yang lebih alim daripada aku. Ini tawadhu luar biasa. Ya, sama Al-Qadhi Abu Ya'la ditunjukkan kepada Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab dalam fikih Syafi'i ini. Maka begitu didatangi, bertemu dengan Al-Qadhi Abu Ya'la, sangat senang itu, bergembira. Al-Qadhi Abu Ya'la bertemu siapa tadi? Al-Imam Asy-Syirazi, sangat memuliakan. Ini luar biasa hubungannya. Jadi bukan berarti tidak bisa harmonis, beda madhab. Ini malah orang pengen belajar madhab Hambali malah mengatakan, jangan, ini saya tunjukkan kepada orang yang lebih utama. Jadi lapang hatinya, gitu loh. Hatinya lapang. Kalau kita kan, apapun pokoknya, kamu harus ikut pendapatku. Kalau enggak berarti menyimpang. Kalau enggak berarti manhajnya dipertanyakan. Ini contoh para ulama. Al-Qadhi tidak ada sedikit pun ya rasa agar orang itu mengikuti pendapatnya. Ini baru akhlak para ulama seperti itu, ya. Jadi nggak khawatir kehilangan pengikut, ya. Yang beliau bela adalah kebenaran, kan seperti itu. Tapi itu keadaan dulu. Kalau sekarang ya tentu bebas. Contoh di Indonesia, karena kan di Indonesia begitu banyak apa? Ya begitu banyak madhab. Ada madhab nggak bermadhab, kan gitu kan? Ada madhab tarjih, ada syafi'iyah, ada syafi'iyah plus tradisional, yang macam-macam lah di Indonesia. Ya udah bebas-bebas saja, yang penting belajarnya tertib, terarah. Ya kalau mau syafi'i yang benar, mau hambali yang benar. Ya tentunya seperti itu. Maksudnya beda keadaan dengan keadaan tadi orang yang mendatangi Qadhi Abu Ya'la. Karena ketika dikatakan negeri kamu negeri Syafi'i, benar-benar di situ penuh dengan ulama Syafi'iyah gitu loh. Jadi tepat.
Ya kalau sekarang di Indonesia, ya sebagian pengklaim Syafi'iyah banyak tidak mengamalkan pendapat Mu'tamad Syafi'i sebagian, kan gitu. Terus udah tercampur dengan pemahaman ilmu kalam dan lain-lain. Ya tentu ya, yang penting belajar secara tertib. Ya, ya. Harusnya kita bersyukur sebenarnya. Ya memang mau bertafakur dengan madzhab Syafi'i, datang ya ahli ilmu misalkan kayak Dr. Labib, Syekh Labib, alim Syafi'iyah. Saya mengikuti pelajarannya, walaupun saya tidak bertafakur madzhab Syafi'i, tapi mengikuti, memang beliau benar-benar menguasai. Dari hafalan, dari sistematikanya, beliau menguasai. Maksudnya jangan disia-siakan. Kalau memang ingin bertafakuh, silahkan ya ngikutin pelajaran beliau. Langsung offline maupun online. Tersebar. Offline-nya ada, online-nya ada, rekamannya juga ada. Tertib, ya bisa mengikuti kitab sambil membaca. Atau yang pengen bermadzhab Hambali juga boleh, banyak tersebar kan, ya di apa namanya sekarang kan banyak ma'had ya, ma'had online atau misalkan rekaman, bisa mengikuti kitab yang dibawakan, bisa mengikuti. Ya. Jadi banyak metode untuk bisa bertafakuh, bisa mengantarkan seorang memiliki kemahiran di dalam berfikih, ya. Jangan serampangan, repot. Comot sini, comot sana, comot sini, comot sana, kan bingung. Ya, nanti ya tidak tahu kapan seorang baru dibolehkan bertayamum. Belum saatnya dibolehkan bertayamum. Gara-gara di satu masjid tidak ada air, langsung tayamum. Ini musibah. Padahal masih bisa diusahakan, entah dengan pergi ke masjid lain, entah beli air, ya. Ini nyata masalahnya. Kalau nggak nyata nggak dibawakan. Ada kisah seperti itu. Ya, ada kisah di masjid tidak ada air, langsung tayamum. Ini kan jelas-jelas menunjukkan ya ketidakpahaman di dalam melakukan salah satu syarat untuk melakukan ibadah sholat, yaitu bersuci, toharoh. Nah, berarti tadi dikatakan apa? Ini yang masyhur di dalam madzhab Syafi'i. Adapun di dalam madzhab Hambali sekali cukup. Sebagian ulama Hambali sekali cukup, tapi kalau 2 kali itu sempurna. Tapi semuanya madzhab Hambali baik yang mengatakan sekali atau 2 kali, mengusapnya hanya sampai apa? Hanya sampai pergelangan tangan. Kalau Syafi'i sampai ke siku, ya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar, menunjukkan bahwasanya ketika mengusap tangan, ketika bertayamum, mengusap tangannya itu dilanjutkan atau dibentangkan sampai ke 2 siku, ya. Adapun di dalam riwayat Bukhari Muslim tidak disebutkan sampai siku, ya. Hanya menyebutkan 2 telapak tangan. Nah, Bukhari Muslim. Ya, tayamum di dalam riwayat Bukhari Muslim hanya menyebutkan apa? Secara tegas lafaznya apa? Maka dikatakan waqad warada fi hadithi Ammar fis sahihain bi dzikril kaffain. Datang sebuah riwayat dari hadisnya Ammar di dalam Sahih Bukhari Muslim, penyebutan 2 telapak tangan. Adapun di dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, dari hadisnya Salamah ibni Kuhail ada tambahan al-kaffaini 2 telapak tangan, wal wajhi dan wajah, wal dhira'aini dan 2 lengan. Ini riwayat Abu Daud, ya. Kemudian dari jalur yang lain, ya bersambung sampai jalurnya Salamah, dikatakan ya ila nisfis saidain, sampai pertengahan lengan. Ya. Ini al-kaf. Ini ar-ruzuh. Ini as-said. Said itu lengan. Dikatakan pertengahan, bukan sampai apa?
bukan sampai siku. Ini banyak variasi riwayat. Ya. Kemudian di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadisnya Ammar, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertayamum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat mengusap tangan-tangan mereka semuanya sampai pundak dan atau ketiak. Nah, riwayat siapa? Imam An-Nasa'i. Banyak riwayatnya. Jadi ada berapa riwayat? Dalam Sahihain telapak tangan, ya. Kemudian di dalam riwayat Imam Abu Dawud lengan, ya. Di riwayat Imam Ad-Daruqutni mauquf sampai siku. Di dalam riwayat An-Nasa'i sampai pundak, ya. Bahkan dikatakan apa? Sampai pundak ataupun ketiak. Nah, ini di dalam riwayat An-Nasa'i, ya. Ya, insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita ya lanjutkan sedikit ya berkaitan dengan ini. Berarti sudah ada beberapa riwayat berkaitan dengan tayammum, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.